Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Putri Jempiring Cahyani, nomor absen 46. Nah, di sini saya akan membuat video mengajar materi matematika SD pada kelas 3 mengenai bangun datar. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Sebelum itu, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa kita akan belajar mengenai bangun datar. Nah, di sini Ibu memiliki dua pembahasan, yaitu yang pertama, jenis-jenis bangun datar, yang kedua, sifat-sifat bangun datar. Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai dua pembahasan ini, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari bangun datar. Jadi, bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar memiliki banyak jenis. Yang pertama yaitu persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga lingkaran, yang keempat segitiga, yang kelima jajar genjang, yang keenam trapesium, yang ketujuh layang-layang, yang kedelapan persegi empat, dan yang terakhir yaitu persegi enam. Dan di pertemuan kali ini Ibu akan membahas 4 jenis saja, yaitu persegi panjang, persegi, lingkaran, dan segitiga. Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa kita akan belajar mengenai jenis-jenis bangun datar. Nah, di sini Ibu hanya membahas 4 jenis saja, yaitu yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, dan yang keempat lingkaran. Nah, benda-benda ini dapat kalian temukan di sekitar kalian, di rumah ataupun di lingkungan kalian. Nah, nanti Ibu akan tunjukkan benda-benda tersebut. Di sini Ibu memiliki tujuan pembelajaran. Ibu harap kalian dapat melihat benda bangun datar di sekitar kalian atau di lingkungan kalian. Dan yang kedua yaitu Ibu harap kalian dapat menyebutkan ciri-ciri bangun datar secara sederhana. Contohnya jumlah sisi dan sudutnya. Dan yang ketiga, Ibu harap kalian dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan antar bangun datar berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang keempat yaitu kalian dapat menunjukkan sikap ingin tahu, kerjasama dan tanggung jawab terhadap kegiatan pengamatan kalian. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh benda yang ada di sekitar Ibu yang sesuai dengan jenis-jenis dari bangun datar. Nah, yang pertama yaitu ada dompet. Dompet ini berbentuk persegi panjang. Dan yang kedua yaitu ada wadah. Ini bekas wadah. Ini berbentuk persegi. Dan yang ketiga ada plester. Plester ini berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu buku yang Ibu bentuk menjadi segitiga. Sebenarnya masih banyak sekali contoh yang dapat kalian temukan di sekitar kalian. Contohnya itu dalam persegi panjang ada penggaris panjang, ada pintu, ada jendela, ada meja. Untuk di persegi yaitu ada bingkai foto, ada buku tulis. Dan untuk di lingkaran itu ada piring, ada gelas, ada ban motor, ban mobil. Dan untuk di segitiga itu ada penggaris berbentuk segitiga, ada juga gantungan baju. Setelah tadi Ibu menyebutkan contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang sesuai dengan jenis-jenis bangun datar, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau berpikir, kenapa bentuk dari plester yang berbentuk lingkaran dengan wadah ini yang berbentuk persegi, mengapa bentuknya berbeda? Atau apakah sisi dari dompet ini sama? Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengamati perbedaan persamaan atau jumlah sisi dari benda-benda yang sudah Ibu bawa ini.
Yang pertama kita akan mengamati bentuk dari segitiga. Nah, di sini Ibu sudah siapkan yang tadi Ibu tunjukkan segitiga dari buku. Nah, segitiga itu memiliki 3 sisi dan memiliki 3 sudut. Jadi, di mana sih letak dari sisi segitiga atau di mana sih letak dari sudut segitiga? Kita akan amati bersama-sama dan kita akan mencari bersama-sama di mana letak sisi dan letak sudut dari segitiga. Jadi, segitiga itu memiliki 3 sisi. Yang pertama, satu, sebelah sini satu, 2, dan 3. Jadi segitiga memiliki 3 sisi yaitu 1, 2, dan 3. Nah, sudut dari segitiga itu terletak di sini. 1, 2, 3. Jadi dari ujung ke ujung. Ujung 1, ujung 2, ujung 3. Nah, segitiga itu memiliki 3 sisi karena definisi dasarnya adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk dari 3 ruas garis yang saling menghubungkan 3 titik sudut. Nah, yang kedua kita akan mengamati benda yang berbentuk persegi panjang, yaitu dompet. Dompet yang sudah Ibu tunjukkan tadi di awal. Jadi, dompet ini berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki 4 sisi yang sejajar yang sama panjang. Jadi, yang mana yang disebut dengan sisi? Kalian bisa amati bentuk dompet ini. Jadi, yang dimaksud dengan sisi itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi, sisi dari persegi panjang itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari masing-masing sisi ini yang sejajar memiliki panjang yang sama. Atas, bawah, dan samping kanan, samping kiri itu memiliki panjang yang sama. Jadi, yang ketiga kita akan mengamati ini. Wadah ini. Wadah ini berbentuk persegi. Nah, persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang, di mana sisinya terletak di sini 1, 2, 3, dan 4. Jadi, sisi dari persegi itu terletak di sini 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa amati bentuk dari wadah ini. Nah, persegi panjang dan persegi itu memiliki perbedaan, yaitu kalau persegi panjang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sejajar. Sedangkan persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi, itulah perbedaan dari persegi panjang dan persegi. Nah, yang keempat dan yang terakhir, kita akan mengamati benda yang berbentuk lingkaran. Nah, benda yang sudah Ibu siapkan, yang berbentuk lingkaran, yaitu plester. Nah, kalian bisa amati plester ini terlebih dahulu, bahwa lingkaran itu tidak memiliki sudut ataupun sisi. Tidak seperti persegi, persegi panjang, ataupun segitiga yang memiliki sisi dan sudut, lingkaran itu tidak memiliki. Tapi lingkaran itu mempunyai titik pusat. Nah, titik pusatnya itu terletak di tengah-tengah, di sini, tengah-tengah. Di tengah-tengah lingkaran itu namanya titik pusat. Tapi secara teknis, lingkaran itu memiliki satu sisi yang melengkung. Di mana sisi yang melengkung itu dimaksud ini. Sisi luar, melengkung. Ini disebut dengan sisi secara teknis. Dan untuk titik sudutnya itu memiliki jumlah yang dikelilingi oleh pusatnya adalah 360 derajat. Nah, karena tadi kita sudah mengamati benda-benda dari bangun datar yang Ibu bawa, di sini kalian bisa mengukur. Misalnya kalian ragu nih, masa sih persegi panjang panjangnya sama sejajar gitu. Kalau kalian ragu, kalian bisa coba secara langsung. Ibu akan contohkan satu bagaimana cara mencobanya. Kalian bisa ambil atau kalian mempunyai barang yang berbentuk persegi panjang di rumah. Kalian bisa ambil itu dan kalian ambil penggaris, lalu kalian ukur. Kalian bisa ukur ini. Ini kan tadi Ibu bilang lebar. Nah, kalian ukur dulu dari lebarnya, apakah panjangnya sama kanan dan kiri. Ini yang sebelah kanan panjangnya 10. Jadi kita balik. Ini kita cek yang kiri.
dan lebarnya 10. Jadi untuk lebar dari persegi panjang itu sama. Sekarang kita cek yang atas, yaitu panjangnya apakah sama. Ini di 19, ini di 20 ya. Ini di 20 ukurannya. Dan kita yang bawah coba. Nah ya, 20 juga. Berarti apa yang sudah kita amati tadi itu benar, bahwa panjang dan luas dari persegi panjang itu sejajar dan sama. Kalian bisa mencoba berbagai bentuk, misalnya bentuk persegi, bentuk segitiga, ataupun bentuk lingkaran. Tapi untuk lingkaran itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa lingkaran tidak memiliki sudut ataupun sisi. Dia hanya memiliki titik pusat. Nah, kesimpulan yang dapat Ibu berikan kepada kalian mengenai materi pada hari ini yaitu bangun datar, di mana kita mempelajari 4 jenis bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Di mana dari masing-masing bangun datar ini memiliki ciri khasnya masing-masing, di mana persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, dan persegi panjang memiliki 4 sisi yang sejajar, yang dimana sama panjangnya. Dan yang ketiga yaitu segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Untuk yang keempat, yang terakhir, yaitu dimana lingkaran tidak memiliki sudut ataupun sisi, melainkan memiliki titik pusat. Nah, Ibu harap kalian dapat mempraktekkan ini di rumah, mencari apakah benar titik pusat titik sudutnya segini, atau apakah benar sisinya segini. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap materi dari Ibu dapat kalian terima dengan baik, dan Ibu ucapkan terima kasih, dan Ibu tutup dengan Pranama Santi. Santi, 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 Om.